bisa memakai kacamata positif di dalam hati, dan itu yang akan membuat kita selalu positif dalam memandang, melihat, menilai, dan tidak mudah mengadili orang lain seperti yang terjadi dengan Harun dan Miriam dalam bacaan pertama. Akhirnya, Bapak Ibu hati-hati. Selain secara psikologis orang langsung menilai bahwa ketika kita berpikir negatif tentang orang, ketika kita berprasangka buruk dengan dengar, setidak-tidaknya ada 3 hal berikut yang dapat kita maknai. Mulai dari bacaan pertama, salah satu petikan solo Mazmur, dan juga kisah dari Injil. Pertama, kita mulai dari cerita dalam bacaan pertama, ketika Harun dan Miriam menaruh sak atau berpikir negatif tentang Musa, karena Musa menikahi seorang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu yang mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkaulah Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 2 bacaan suci yang telah kita dengar, setidak-tidaknya ada 3 hal berikut yang dapat kita maknai. Mulai dari bacaan pertama, salah satu petikan solo Mazmur, dan juga kisah dari Injil. Pertama, kita mulai dari cerita dalam bacaan pertama, ketika Harun dan Miriam menaruh sak atau berpikir negatif tentang Musa, karena Musa menikahi seorang perempuan dari Kus. Entahlah apa yang ada di dalam perasaan Harun dan Miriam melihat dia menikahi perempuan dari Kus. Kalau bahasanya kita, kok mereka yang sewot, padahal Allah santai-santai saja. Allah yang memanggil dan memilih Musa, Allah yang mengutus Musa, Allah yang menjadikan Musa sebagai alat di tangannya, sangat menyayangi Musa. Dan ketika kemudian Musa jatuh cinta pada seorang perempuan dari Kurs, Allah juga tidak mempersoalkan. Tapi yang repot dan yang sewot itu malah Harun dan Miriam. Dan menariknya, justru ketika Tuhan tahu apa perlakuan dan sikap mereka kepada Musa, mereka dipanggil oleh Allah keluar dari kemah dan memberikan pesan kepada mereka bahwa saya tahu siapa itu Musa. Saya panggil dan pakai dia. Saya tahu hatinya lembut.
Dan saya lebih percaya pada dia, saya sering bercakap-cakap dengan dia, saya lebih mengenal dia. Tapi kenapa kamu berpikir negatif tentang dia? Dan menariknya, justru setelah Allah mengatakan hal itu, Miriam kena sakit kusta. Kita lihat. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang memang dalam hidup, kita melampaui hak dan wewenang Allah untuk menilai dan mengadili orang. Padahal Allah sendiri tidak pernah menilai dan mengadili seperti cara kita menilai dan mengadili orang. Entahlah apa kepentingan yang ada di dalam pikiran dan perasaan Harun, adik Musa, dan Miriam. Apa karena mereka cemburu kalau dia beristri? Atau apa takut merepotkan mereka? Untungnya Musa juga tidak merespon. Dan malahan di bagian akhir cerita kita menemukan ketika Harun menyadari perbuatan jahat itu dan dia meminta kepada Allah untuk tidak menanggungkan dosa itu pada Miriam dan pada dia. Musa justru yang meminta, Tuhan, kasihanilah mereka, ampunilah mereka. Jadi inilah sikap yang berbeda dari orang yang mengenal dan dekat dengan Tuhan dan orang yang tidak mengenal dan memang ya status saja bertuhan. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti mengenal siapa dia. Tuhan juga pasti akan membela dia seperti yang dia lakukan kepada Musa. Nah Bapak Ibu, yang paling penting untuk kita adalah kata-kata dari salah satu solo Mazmur ini. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Supaya kalau kita memiliki hati yang murni, kita juga tidak mudah menilai dan berbicara negatif dan berprasangka buruk tentang orang. Maka kalau kita kembali ke cerita atau apa yang menyelimuti hati Harun dan Miriam, bisa dipastikan bahwa mereka tidak punya hati yang murni. Hati mereka jahat, hati mereka kotor. Itulah kenapa mereka melihat Musa yang memperistrikan seorang perempuan dari Kurs itu dianggap sesuatu yang negatif. Karena hati yang kotor. Bapak Ibu, cara pandang kita tentang pribadi lain, entah itu positif atau negatif, sangat tergantung pada kacamata hati. Kalau kita pakai kacamata hati positif, hati yang murni, pasti kita akan melihat orang dengan positif. Pasti akan berpikir orang dengan positif. Pasti akan menilai orang dengan positif. Tapi kalau kita memakai kacamata hati negatif, yang tidak murni, tidak suci, tidak bersih, maka itu jugalah yang akan kita bicarakan tentang orang. Maka hati-hati sebenarnya. Semakin kita banyak berpikir dan berprasangka negatif dan buruk tentang orang, apalagi menilai buruk tentang orang, itu karena memang hati kita buruk, hati kita negatif. Maka doa kita adalah ciptakanlah hati murni di dalam hatiku atau di dalam diriku ya Allah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu solo Mazmur antar bacaan. Yang kedua, yang ketiga, kita juga perlu mempelajari mengapa Petrus itu ragu kalau yang datang itu Tuhan. Dan kenapa kemudian keraguan itu juga membuat dia ragu bahwa dia bisa berjalan di atas air karena Tuhan sudah menyuruh dia. Nah, disinilah kita menemukan bahwa Yesus ketika sudah memberikan makan kepada banyak orang, dia pergi berdoa. Tapi mereka tidak berdoa. Mereka langsung pergi kerja, mereka langsung pergi ke tempat lain. Jadi hidup tanpa diselimuti dan dikuatkan oleh doa, membuat kita tidak mudah melihat Tuhan dalam hidup. Bahkan Tuhan pun kita bisa lihat seperti hantu, seperti yang terjadi dengan Petrus. Petrus, setelah berada bersama Yesus, dia sudah mengenal Yesus itu siapa. Masih juga dia tidak tahu kalau yang datang itu Tuhan. Ia malah mencurigai seperti teman-teman lain kalau yang datang itu bukan Yesus tapi hantu. Lagi-lagi, kenapa mereka salah melihat Yesus sebagai hantu? Inilah kembali ke kemurnian hati. Kita kalau memiliki kemurnian hati, kita akan mampu melihat dan menemukan Tuhan dalam hidup. Bahkan orang-orang yang kita jumpai pun kita temukan sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang konkret. Nah persoalannya, bagaimana memurnikan hati? Ini juga pertanyaan penting. Maka kita kembali ke apa yang dikisahkan dalam Injil. Ketaksanggupan Petrus dan kawan-kawan untuk melihat itu Yesus dan mereka mencurigai dan menganggap itu Tuhan itu karena tidak memiliki hati yang murni, karena mereka tidak berdoa. Yesus loh, Tuhan. Setelah dia melayani orang banyak, dia pergi ke bukit, dia berdoa, Tuhan. Untuk apa? Memurnikan kembali penglihatan, memurnikan kembali hati,
memurnikan kembali pelayanan. Maka di sini kita menemukan kekuatan doa itu sangat ekstra natural, melampaui kemampuan manusiawi kita. Dan kalau kita ingin memiliki pandangan yang jernih, pikiran yang jernih, pembicaraan yang positif, atau tidak berprasangka buruk dan negatif tentang orang, maka kita perlu membersihkan dan memurnikan hati. Dan tidak ada rinso, tidak ada pembersih anti noda, tidak ada apapun bentuk pembersih-pembersih yang diciptakan dunia yang bisa membersihkan hati. Hanya doa. Doa itu sumber kekuatan. Doa tidak hanya membuat kita lebih dekat dengan Allah seperti yang terjadi dengan Yesus dan Musa, tapi doa membuat hati kita semakin dimurnikan. Bapak Ibu, hati adalah pusat dari segala kehidupan. Hati adalah lentera dari seluruh cara berpikir, cara merasa, cara berbicara. Maka kalau hati kita murni, pasti kita akan mengalirkan pikiran yang jernih. Kalau hati kita murni, kita pasti akan melahirkan pembicaraan yang jernih. Kalau hati kita murni, maka kita bisa memakai kacamata positif di dalam hati, dan itu yang akan membuat kita selalu positif dalam memandang, melihat, menilai, dan tidak mudah mengadili orang lain, seperti yang terjadi dengan Harun dan Miriam dalam bacaan pertama. Akhirnya, Bapak Ibu, hati-hati. Selain secara psikologis, orang langsung menilai bahwa ketika kita berpikir negatif tentang orang, ketika kita berprasangka buruk dengan orang, tidak hanya menunjukkan bahwa hati kita kotor dan negatif, tapi ingat, Tuhan marah. Tuhan marah. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan atau respon Tuhan kepada Harun dan Miriam, sebuah bukti. Jangan mudah berprasangka buruk tentang orang. Jangan mudah berbicara negatif tentang orang. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang dipilih dan diutus Tuhan. Tuhan memilih dan mengutus orang karena dia tahu hatinya. Dia mengenal pribadinya. Kita yang lain tidak punya hak untuk menilai lain dari yang dinilai oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.